Baiklah siswa sekalian, kita memulai PBM kita pada semester ini. Sejarah peminatan membahas KD 3.1 tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana respon internasional ini terbagi atas 3. 1. Respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 2. Respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Respon negara internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan kegiatan proses belajar mengajar ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan respon Belanda terhadap pasca kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bentuk perjuangan rakyat Indonesia dengan senjata terhadap kembalinya Belanda ke Indonesia. Ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk perjuangan Indonesia dengan diplomasi seperti perjanjian atau perundingan antara Indonesia dan Belanda. Bentuk perundingannya seperti Hoge-Value, Linggarjati, Renville, Rumroyen, Inter-Indonesia, dan KMB. Yang keempat yaitu peserta mampu menyebutkan bentuk respon yang dilakukan PBB terhadap Indonesia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan negara-negara yang merespon atau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti negara Mesir, negara-negara Islam lainnya, India, dan Australia, juga Eropa. Baiklah, kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu respon pertama yaitu respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana respon negara internasional terhadap kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk pro. Pro adalah menerima atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kontra. Kontra menolak atas kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Belanda adalah negara yang kontra atau menolak atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, mengapa Belanda menolak atas kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia? Hal ini dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Baiklah, kita akan menjelaskan sedikit bagaimana Belanda bisa mendarat di Indonesia, di mana hal ini bermula sewaktu sekutu masuk ke Indonesia, yaitu sekutu yang diwakili oleh Inggris, yaitu dalam bentuk pasukan AFNI. AFNI adalah Allied Force Netherlands East Indies, yang dimana pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada bulan September 1945, AFNI masuk atau mendarat di Indonesia dengan membonceng tentara NICA. Tentara NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration, di mana NICA itu adalah pemerintahan sipil India Belanda yang maksudnya menjajah kembali Indonesia. NICA dipimpin oleh Dr. Hubertus Jan van Mook. Atas nama Ratu Belanda, NICA
beserta pasukan militernya untuk menjaga nikah dan keamanan di Indonesia. Sebab-sebab terjadinya konflik di Indonesia dikarenakan masuknya Belanda ke Indonesia yang menimbulkan perlawanan bersenjata oleh rakyat Indonesia. Hal ini diawali pada tanggal 9 September 1945. Tentara Nika yang dipersenjatai lengkap yang membonceng sekutu mendarat di Surabaya. Orang-orang Indo-Belanda menyambut Nika dengan mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Tindakan orang-orang Belanda itu dibalas oleh para pemuda untuk merobek bagian biru bendera itu untuk kemudian dikibarkan lagi sebagai bendera merah putih. Insiden tersebut kemudian meningkat menjadi pertempuran terbuka yang banyak menelan korban di kedua belah pihak. Selain itu, konflik Indonesia dan Belanda disebabkan juga oleh tindakan sekutu, di mana sekutu sewenang-wenang menyerbu penjara dan membebaskan para tawanan perang. Tindakan sekutu tersebut dibalas oleh para pemuda dan masyarakat dengan menyerbu pos-pos pertahanan sekutu dan membunuh penghuninya. Pada dasarnya, perjuangan rakyat Indonesia dengan senjata, hal ini dikarenakan keinginan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali dengan bantuan sekutu, di mana tujuannya untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Tentu hal ini ditolak dan mendapat tantangan keras dari bangsa Indonesia. Maka hal ini akhirnya melahirkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Hal ini dibalas juga oleh Belanda dengan melakukan operasi militer untuk menduduki wilayah Indonesia. Akhirnya terjadilah pertempuran antara tentara dan gerilyawan Indonesia melawan pasukan militer Belanda. Beberapa konfrontasi atau pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan pasukan Belanda dan sekutu Inggris, antara lain seperti pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Puputan Margarana. Baiklah, kita akan menjelaskan. Pertama adalah pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Allied Force for Netherlands East Indies atau AFNI, yaitu pasukan Brigadir 49 pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. AFNI membuat kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur, yaitu RMTA Suryo. Intinya, kesepakatan itu adalah menjalankan tugas tanpa membawa tentara Belanda dan turut serta menjaga keamanan. Namun, dalam perjalanannya, AFNI melanggar kesepakatan dengan membebaskan Kolonel Huyer. Huyer adalah kolonel Angkatan Laut Belanda dan menduduki beberapa tempat penting di Surabaya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran
tanggal 30 Oktober 1945 yang di sini menewaskan Brigadir Jenderal Malabi. Dengan terbunuhnya Malabi, Panglima AFNI Letnan Jenderal Philip Christison mengirimkan pasukan divisi kelima di bawah komando Mayor Jenderal E.C. Mansek. Pada tanggal 9 November 1945, Maijen E.C. Mansek, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada para pemuda di Surabaya atau rakyat Surabaya, di mana isi ultimatum itu adalah bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia harus menyerahkan senjata dengan membawa bendera merah putih dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah pada tempat-tempat yang ditentukan sampai batas waktu pukul 6 pada tanggal 10 November 1945. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo menolak ultimatum tersebut. Hal ini dikarenakan ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan. Namun pada tanggal 10 November 1945, Surabaya dikepung oleh pasukan sekutu yang diserang dari darat, laut, udara, hingga terjadi banyak jatuh korban di pihak Indonesia. Kita lanjutkan lagi pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Hal ini diawali dari peristiwa kaburnya para tawanan bekas tentara Jepang yang akan dijadikan buruh pabrik di daerah Cipiring. Selain itu, tersiar desas-desus bahwa Jepang telah meracuni persediaan air minum di daerah Candi, yaitu Desa Wungkal. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan itu, ia ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Peristiwa ini menimbulkan amarah rakyat sehingga berkobarlah pertempuran 5 hari di Semarang. Sebanyak 2.000 rakyat Semarang menjadi korban dan 100 tentara Jepang tewas akibat pertempuran tersebut. Pertempuran ini berhasil diakhiri setelah pimpinan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berunding dengan pasukan Jepang. Usaha perdamaian tersebut akhirnya dipercepat setelah pasukan sekutu Inggris mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Untuk mengenang peristiwa itu, maka di Semarang didirikanlah Tugu Muda, dan untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, diabadikanlah nama beliau di sebuah rumah sakit umum di Semarang. Kita lanjutkan pada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa, insiden bersenjata ini mulai timbul di Magelang setelah tentara sekutu serta Nika atau tentara Belanda membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bethel, tentara sekutu secara diam-diam meninggalkan Magelang.
dan mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Hal ini menyebabkan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pemburuan terhadap tentara sekutu yang diam-diam meninggalkan Magelang dan mundur ke Ambarawa tersebut. Gerakan mundur pasukan sekutu tersebut diadang oleh pasukan Angkatan Muda yang di bawah pimpinan Sastrodiyardjo. Pasukan ini juga diperkuat oleh laskar gabungan dari Ambarawa, Suru, dan Surakarta. Pertempuran Ambarawa ini terjadi sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Pasukan Indonesia membentuk benteng pertahanan di sepanjang rel. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah pertempuran selama 4 hari, pasukan Indonesia berhasil mengobrak-abrik tentara sekutu. Tentara musuh akhirnya terusir dari Ambarawa. Kita lanjutkan pada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali dengan pendaratan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang memboncengi pasukan Nika. Pasukan tersebut membebaskan para tawanan dan membentuk batalion Kenil di bawah pimpinan Westerling. Bekas tawanan mereka telah menang dan melakukan penghinaan terhadap simbol negara Indonesia, seperti terjadinya peristiwa di sebuah hotel di Jalan Bali, yaitu dengan merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Pada tanggal 13 Oktober 1945. Perlakuan tersebut memancing kemarahan rakyat Medan, sehingga mereka menyerang hotel tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan First Board Dress Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Tindakan pihak Inggris itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Aksi tembak-menembak terjadi di beberapa daerah di Medan. Para pemuda juga melakukan pembakaran truk dan menculik perwira Inggris. Perlawanan memuncak pada bulan April 1946. Hal ini memaksa wali kota Medan pindah ke Pematang, Siantar. Perjuangan di Medan Area dilanjutkan oleh Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.